Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. 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 Zaman sekarang, kayaknya hampir nggak ada tokoh publik yang bisa diam aja, tapi tetap terasa dekat dengan masyarakat. Hampir semua dituntut buat tampil, ngomong, dan berinteraksi. Bukan cuma di lapangan, tapi juga lewat layar kaca. Atau lebih tepatnya, layar HP kita. Salah satu tokoh yang menarik buat kita bahas adalah Kang Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat ini bukan cuma aktif di dunia nyata, tapi juga aktif banget di sosial medianya. Gua sebagai warga Jawa Barat sering lihat kontennya seliweran di feed sosmed gua. Kontennya bukan cuma pidato atau acara resmi, tapi interaksi langsung. Kelihatannya Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar paham tentang branding dan gimana caranya membangun komunikasi yang langsung sampai ke masyarakat di era digital kayak sekarang. Dan ini yang bikin kita jadi penasaran. Gimana sih sebenarnya persona branding Kang Deddy Mulyadi dibangun lewat media sosialnya? Nah, sebagai seorang brand designer, di video ini gue juga bakal sedikit mengkritisi beberapa hal yang menurut gue masih ada ruang untuk diperbaiki. Jadi, di video ini, kita bakal ngobrolin soal persona brandingnya Kang Deddy Mulyadi. Kita ulik elemen brand identity-nya satu persatu, dan di akhir, kita bahas pelajaran apa yang bisa diambil, plus sedikit catatan kritis dari sudut pandang seorang desainer. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertama-tama gue disclaimer dulu. Kalau video ini merupakan hasil analisa pribadi berdasarkan data yang didapat dari hasil pencarian di sosial media, serta berita-berita yang beredar di masyarakat. Jadi, analisa ini bisa aja salah. Sebelum masuk ke studi kasusnya Kang Deddy, kita samain dulu nih pemahaman soal dua istilah penting ini. Persona branding dan brand identity. Karena brand identity merupakan salah satu bagian dari persona branding. Oke, persona branding itu adalah persepsi publik tentang siapa kita. Gimana orang lain nempel citra kita di kepala mereka. Misalnya nih, begitu dengar nama Elon Musk, yang langsung kebayang adalah karakternya yang nyeleneh, Tesla, orang terkaya di dunia, luar angkasa, X. Itu contoh dari persona brandnya Elon Musk. Kalau menurut Dakers and Lacy, persona branding itu adalah upaya yang dilakukan individu buat menciptakan respon emosional tertentu yang dirasakan oleh orang lain. Baik saat mendengar namanya, melihat namanya di dunia maya, maupun pas ketemu langsung di dunia nyata. Kalau persona branding itu goals-nya menciptakan persepsi publik, maka brand identity adalah toolkit-nya. Brand identity ini berisi semua hal yang dikurasi untuk membentuk persepsi tadi. Mulai dari visual, tone, gaya bicara, sampai cara kita berpakaian. Intinya, brand identity adalah elemen-elemen yang bisa kita kontrol buat ngebentuk citra tertentu di benak orang lain. Kang Deddy Mulyadi ini kelihatan banget memperhatikan keduanya. Tapi yang menarik adalah konsistensi dalam brand identity-nya. Dan itu yang bikin persona brand beliau jadi kuat. Sekarang kita bahas per poin ya, biar lebih jelas. Panggilan Kang itu bukan cuma sapaan biasa. Buat orang Sunda, Kang adalah panggilan yang hangat dan penuh hormat. Nama Kang Deddy Mulyadi akhirnya terdengar akrab tapi tetap dihormati. Tanpa disadari, ini udah jadi identitas yang melekat di masyarakat. Kang Deddy juga terlihat ingin menampilkan sosok pemimpin yang mengangkat kembali kebanggaan budaya Sunda. Bukan cuma tampil di acara-acara besar, tapi benar-benar turun ke bawah mendengarkan suara rakyat. Julukan ini datang dari publik sendiri. Bapak Aing tuh terkesannya kasar ya, tapi justru bikin kesan akrab dan punya kedekatan emosional.
Dari awal KDM dikenal luas, beliau berani berbicara dalam bahasa Sunda yang lugas. Bahkan terkadang terdengar kasar atau bahkan ceplas-ceplos. Beliau tidak ragu menggunakan kata aing, membuatnya dirasa lebih dekat dengan masyarakat. Kata aing sendiri memang terkesan kasar, tapi justru itu yang bikin masyarakat merasa setara. Kang Deddy bicara kayak mereka, tidak merasa lebih tinggi dari mereka. Jadi, brand voice-nya berani, belak-belakan, dan membumi. Kang Deddy Mulyadi hampir selalu pakai ikat kepala putih dan pakaian pangsi di kesehariannya ketika tampil di depan publik. Ini bukan sekedar gaya, tapi melambangkan budaya Sunda yang kental. Ikat yang beliau pakai dikenal sebagai Makota Wangsa alias mahkota bangsa. Beliau udah konsisten pakai ikat ini sejak menjadi Wakil Bupati Purwakarta tahun 2003. Dalam tradisi Sunda, ikat itu melambangkan pemimpin yang harus menjalankan nilai-nilai Pancadharma, yaitu menghormati asal-usul, taat hukum, punya ilmu, jujur, dan berani. Pesannya, menunjukkan bagaimana budaya Sunda dapat diadaptasi dalam kehidupan sehari-hari, dan identitas tersebut tetap bisa ditampilkan dengan cara yang lebih segar dan relevan dengan zaman sekarang. Kang Deddy Mulyadi ini lahir di Subang, Jawa Barat, dari keluarga sederhana. Waktu kecil, dia suka gembala domba dan bantu orang tua di sawah. Cerita ini bikin masyarakat ngerasa relate. Beliau datang dari rakyat biasa, bukan dari kalangan elit. Ini menunjukkan narasi bahwa asal-usul itu penting. Karir politiknya terbilang cukup cemerlang. Mulai dari jadi anggota DPRD Purwakarta di umur 28 tahun, lalu Bupati Purwakarta 2 periode, terus jadi anggota DPR RI, dan sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat ke-15. Kang Deddy sering menceritakan kegiatannya sebagai pejabat publik di media sosial. Akun YouTube-nya saat video ini dibuat, Kang Deddy sudah mengunggah 4.000 lebih video dengan total subscriber lebih dari 7 juta. Semua itu memperkuat personal story-nya sebagai seorang pemimpin yang berasal dari masyarakat Sunda. Value utama yang Kang Deddy bawa adalah kedekatan. Beliau ingin tetap satu frekuensi dengan masyarakat bawah. Beliau bergaul dan berbicara seperti mereka, merasa jadi bagian dari mereka, dan tidak merasa lebih tinggi dari mereka. Mengusung nilai-nilai lokal khas Sunda seperti Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh, dan kampung diurus, kota ditata. Semua itu sudah dikomunikasikan secara konsisten, bahkan sejak beliau menjadi Bupati Purwakarta. Memperhatikan dari gaya komunikasi beliau pada beberapa konten di media sosialnya, jelas target audiensnya adalah masyarakat Jawa Barat yang didominasi suku Sunda. Target audiens ini bisa dianalisis ketika channel YouTube-nya dibuat tahun 2017. Itu pas menjelang Pilgub Jabar 2018, dan memang Kang Deddy mencalonkan diri. Dari konten-konten awal di YouTube-nya juga terlihat, beliau banyak mengunggah kegiatan di Purwakarta. Ya, memang karena waktu itu beliau Bupati Purwakarta. Selain itu, beliau juga terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jabar 7, yaitu Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Kang Deddy menunjukkan brand identity-nya lewat sosial media. Dengan subscriber YouTube 7 juta, follower TikTok 6,7 juta, dan follower Instagram 3,7 juta. Itu artinya brand identity-nya tersebut terekspos secara terus-menerus. Beliau paham konten media sosial adalah media utama untuk mengkomunikasikan personal branding-nya. Bahkan sampai pernah disebut gubernur konten. Karena memang aktif banget. Tapi kontennya terkesan natural dan konsisten pakai gaya khasnya. Tiba di chapter bonus. Sebelumnya, saya mohon izin ke Kang Deddy Mulyadi, gua menghormati beliau sebagai Gubernur Jawa Barat. Ini hanya menyampaikan pendapat pribadi dari sudut pandang seorang desainer. Tapi udah disiapin juga kok solusinya.
Dari semua elemen brand identity yang udah kuat, ada satu hal yang menurut gua masih ada ruang untuk diperbaiki, yaitu logonya. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan logonya, tapi pendapat gua, ketika elemen brand identity yang lain menyampaikan pesan budaya Sunda yang kental, logonya masih belum merepresentasikan hal tersebut. Logo yang muncul di beberapa konten Kang Deddy belum cukup mewakili kedalaman karakter dan nilai-nilai budaya yang beliau bawa. Makanya, ini gue coba redesign logonya. Dengan mempertimbangkan pendekatan sesuai hasil analisa brand identity-nya Kang Deddy tadi. Terinspirasi dari aksara Sunda yang membentuk huruf K, D, M. Kalau Kang Deddy mau pakai logonya ini, boleh Kang, DM aja visualisasikan. Desain ini menggabungkan 3 aksara Sunda, yaitu K, Da, dan Ma, dengan mencantumkan vokalisasi sehingga seperti Kang, D, dan M. Tapi juga bisa kebaca sebagai K, D, dan M dalam huruf Latin. Kalau kalian pengen gue bahas desain logonya, tulis aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, subscribe dulu channel ini. Nanti gue bikinin videonya khusus. Sebagai brand designer, gue belajar banyak dari brandingnya Kang Deddy, khususnya persona branding. Konsistensi itu kunci, mau itu tone, visual, atau platform, harus selaras. Kang Deddy tahu siapa dirinya, siapa audiensnya, dan nilai apa yang mau dia bawa. Itu semua beliau tampilkan lewat cara berpakaian, ngomong, dan bersikap. Media sosial jadi senjata utama komunikasi Kang Deddy untuk menjangkau masyarakat di era digital. Ketika biasanya pemerintah hanya menerapkan sistem birokrasi yang dilakukan secara prosedural dan resmi, Kang Deddy memanfaatkan media sosial untuk terhubung langsung dengan masyarakat dan sarana eksistensi untuk memperkuat persona brandingnya. Kalau menurut lu, persona brandingnya Kang Deddy Mulyadi ini gimana? Tulis juga di kolom komentar ya. Kalau lu suka pembahasan kayak gini, boleh kasih like dan share video ini biar logonya sampai ke Kang Deddy. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya.